setiap hari kalau pandang-pandangan bakal bosan? Ayo cepat jawab. Bakal bosan tidak? Tidak. Orangnya sama. Cuma cara berpikir dan hatinya baru. Amin. Itu yang menjamin. Berarti yang lain nggak aman ya. Aman cuma Pak Eko. Awas setelah. Amin. Tidak sedikit keluarga hamba Tuhan dirusak oleh iblis. Betul atau salah? Ini dia. Begitu pula jemaat. Kalau jemaat melihat gembalanya, ibu gembalanya tiap hari diperbarui terus menerus, jemaat nggak akan bosan untuk ikut ibadah. Amin. Untuk mendengar. Ini yang kita harus tahu. Keluaran 33 ayat 9. Keluaran 33 ayat 9. Ini harus terjadi dalam hidup kita semua. Keluaran 33 ayat 9. Ayo semua bawa Alkitab kita baca. 1, 2, 3. Ini luar biasa. Waktu Musa belum membuat kemah tabernakel, maka Yahweh Tuhan menyuruh Musa hanya buat tenda. Musa menyebut kemah pertemuan. Coba baca ayat 7 supaya tahu. Ayat 7, 1, 2, 3. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan. Nah, jadi Musa belum buat tabernakel, baru satu tenda saja. Adik, namamu siapa? Ya, kamu lupa tadi siapa? Yonatan. Tadi saya tanya dia, apa cita-citamu? Belum tahu, awas harus tahu. Jadi kalau ada orang yang ingin mencari Tuhan, maka Musa mengajak orang-orang Israel masuk ke kemah itu. Nah, di kemah itu bagaimana cara Yahweh Tuhan bicara kepada Musa? Coba lihat ayat 9 lagi. Ayo coba lihat bagaimana cara Tuhan bicara kepada Musa. Ayo ayat 9. Cepat saudara, saya harus segera jam 5 saya harus ngajar lagi. Ya, bagaimana cara Tuhan berbicara dengan Musa? Bukan. Musa masuk ke kemah. Ya, terus. Nah, oh saya salah. Ayat 10. Maaf. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat potean awan berhenti di depan kemah, ya, maka mereka bangun dan sujud. Oke. Enggak, berarti ayat 9. Ada enggak yang berhadapan muka tadi? Atau saya salah? 11. Oh, 11. Maafkan, saya salah. Oke, saya stop dulu ya sebelum ayat 11. Saya menemukan fakta ini. Ayat 9. Tanda Tuhan hadir adalah tiang api. Saya beri pertanyaan, ini penting. Setelah saudara baca Keluaran 33 ayat 9, antara Musa dengan Yahweh Tuhan, siapa yang menunggu siapa? Baca. Ayo baca. Siapa yang menunggu siapa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Nah, hebat. Yahweh Tuhan yang menunggu Musa. iya. Artinya kalau Musa tidak masuk ke kemah pertemuan itu, Yahweh Tuhan tidak turun. Saya tanya,
Kalau kita hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, setiap kali kita berdoa, Tuhan yang datang duluan. Hidup ini banyak perubahan gak? Lo jawab, banyak perubahan. Amin. Karena saya mau balik. Berapa jam kita sehari berdoa? Apalagi hamba-hamba Tuhan Pantai Kosta, wajib itu. Tapi pertanyaannya, Tuhan hadir atau tidak? Suatu kali di suatu desa, di sebuah provinsi, saya pelayanan ke gereja Pantai Kosta. Wajib doa pagi jam 4:30. Maka semua pengerja yang tinggal di rumah pastori harus ikut doa. Nah, kali itu saya bingung. Pakai tikar duduk di depan mimbar. Kok di samping gembala ada rotan panjang sekali. Saya pikir kenapa dia bawa rotan? Ada yang tahu? Pemukul yang main-main. Nah, bukan mukul yang main-main. Yang ngantuk. Yang ngantuk. Saya lagi tutup mata juga, kok denger ceter, saya jadi bangun. Dia mukul siapa? Ternyata ada pengerja yang ketiduran, 4:30. Saudara, saya belajar. Kalau diajak doa terus tidur, berarti yang ngajak doa pun gak berdoa karena dia melek ngeliatin yang tidur siapa. Yang kedua, berarti Tuhan gak hadir di situ. Kalau Tuhan hadir, gak ada orang ngantuk. Pasti segar semua. Betul? Maka itu ini penting ayat 9 saudara miliki dalam hidup. Percayalah kalau kita hamba Tuhan menggenapi hidup kita seperti Keluaran 33 ayat 9. Tidak ada yang membosankan dalam hidup pelayanan kita. Amin. Ayat 10. Baca 1, 2, 3. Setelah seluruh bangsa itu melihat tiang awan, maka mereka bangun sujud menyembah. Roh Kudus, tolong kami supaya Keluaran 33:10 jadi bagian dalam hidup kami, hamba-hambamu ini dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, setelah seluruh bangsa itu melihat, ayat 8 tolong baca. Apa yang terjadi dengan mereka kalau mereka tahu Musa masuk ke kemah pertemuan? Ayat 8. 1, 2, 3. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke kemah. Ini penting ya saudara, khususnya kita hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, gembala, pelayan-pelayan, dengar. Mengapa seluruh bangsa itu begitu gembala mereka yang namanya Musa masuk ke kemah itu, ketika bangsa itu tahu Musa keluar dari kemahnya dan menuju ke kemah pertemuan tempat Yahweh Tuhan hadir, mengapa seluruh bangsa itu mengawasi dengan matanya sampai Musa masuk? Tolong jawab. Ada sesuatu. Seharusnya begitulah terjadi dengan kita. Kalau jemaat tahu sedang perlu kita, gembalanya, pemimpinnya, maaf, Bapak sedang berdoa. Ketika jemaat tahu saudara dan saya sedang mencari Tuhan, dan Tuhan datang lebih dulu menanti kita, bukan kita menanti dia, maka jemaat menunggu. Sebentar lagi pendeta kita dapat firman Tuhan. Ngerti gak ayat 8?
Maka itu mereka bagaimana dengan matanya? Baca lagi ayat 8. Melihat Musa. Ayo baca, bagaimana mengikuti mereka Musa. dengan matanya? Mengikuti Musa. Mengikuti Musa, bukan mampir ke warung itu, Mengikuti Musa. bukan ke warung kopi itu, bukan ke lapuk tua itu. Tolong jawab. Mengapa mereka mengikuti dengan mata mereka sampai Musa masuk? Jawabannya saya sudah terangkan tadi. Iya, mereka menunggu. Pasti Yahweh Tuhan bicara kepada gembala Musa. kita. Mengerti enggak? Amin. Maka itu cara ngecek dan ngetes. Apakah saudara dan saya selalu mendapat hal-hal baru dari Roh Kudus? Kalau orang tahu kita mau mengajar dan orang menunggu, ada apa lagi? Pak Tanto ini Pak Tanto tanyakan, spekta istilahnya itu. Banyak hamba Tuhan kelelahan dalam pelayanan, bukan lelah fisik. Lelah fisik bisa dipijat, tapi lelah hati, lelah pikiran, karena bingung mau khotbah apa. Maaf,